wabarakatuh. Baiklah, saya langsung saja Bu ke materi inti. Hari ini mengenai materi berbagi guru penggerak. Perkenalkan dulu, nama saya adalah Sri Mariati SPD, instansi dari SD Muhammadiyah 36 Arisan Gading. Di sini saya merupakan calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Ogan Ilir. Sekarang di guru berbagi atau di website guru penggerak itu sudah mencapai angkatan kelima. Untuk yang mau bergabung silakan, masih ada batas waktunya itu 2 hari, itu bebas. Tapi tidak tahu juga ibunya apakah dia berasal dari boleh kabupaten kita atau kabupaten Ogan Ilir boleh mengikuti ataupun dari kabupaten lainnya. Di sini saya akan berbagi mengenai materi yang sudah saya dapat selama di modul 1. Lanjut ke materi kita hari ini. Di sini kami belajar sudah ada 4 modul. Modul 1.1 itu mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua itu mengenai modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga itu mengenai visi guru penggerak. Dan terakhir adalah mengenai budaya positif. Apa sih? Tentunya kita tahu itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini pada zamannya itu merupakan, kalau kita lihat dari filosofisnya, kalau kita melihat latar belakang pendidikannya sungguh sangat luar biasa. Itu saya sudah mendalami beberapa filosofis beliau, biografi beliau mengenai dari mana beliau pertama kali lahir, kemudian apa yang beliau ini perjuangkan pertama kali, seperti itu. Itu banyak, nanti kita buka video selanjutnya. Di sini saya intisari dari apa yang pemikiran beliau mengenai apa itu sih pendidikan, seperti itu. Beliau ini mencetuskan ada 3 di sini, yaitu Ingarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Tentunya kita sering mendengar itu adalah Tut Wuri Handayani. Yang di sini maksudnya itu Ingarso Tulodo. Ingarso Tulodo itu adalah mengenai arti bahwa seorang guru itu di depan harus mampu menjadi contoh bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Guru itu harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya, agar anak akan memiliki perilaku yang baik pula. Pada tahapan ini, guru masih menjadi pemegang peran yang cukup kuat dalam pembelajaran. Ing Madya Mangunkarsa itu dianya di samping, kemudian nanti Tut Wuri Handayani itu dianya seorang guru itu menjadi harus di belakang, membelakangi murid, seperti itu. Jadi di sini intinya pemikiran Ki Hajar ini adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu tadi adalah hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Itu yang kami pelajari di modul 1.1. Selanjutnya, di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, setiap anak itu diberkahi kodrat, di mana kalau kita berbicara sebentar pada kenyataan, di daerah kita itu minimnya yang namanya internet, intelektualnya mungkin agak kurang dibanding yang di kota. Di kota itu lebih banyak pengalaman secara langsung. Dia melihat secara langsung kendaraan yang berbeda-beda, misalnya dia langsung belajar dari pengalaman secara langsung. Itu namanya kodrat keadaan, di mana keadaan seorang anak itu tidak sama. Anak itu berbeda-beda. Dianya itu ada yang keadaannya seperti ini, beda adanya. Jadi setiap anak itu diberkahi kodrat keadaan. Kodrat alam dan kodrat zaman di sini saya menyimpulkan. Di mana kodrat alam itu terletak di mana anak itu tinggal. Setiap daerah itu memiliki karakter dan kebudayaan masing-masing. Oleh sebab itu, pendidikan harus adaptif terhadap hal itu. Kemudian kodrat zaman, keadaan setiap anak itu muncul. Beliau juga dipengaruhi oleh lingkungan dan perubahan waktu. Oleh sebab itu, jadi pendidikan itu harus berpusat pada anak. Dan pendidikan seluruhnya bergerak mengikuti zaman
agar pendidikan dapat memelihara dan memperkuat kebudayaan. Jadi di sini untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini berkaitan dengan belajar Pancasila. Perlu diketahui ada 6 profil belajar Pancasila. Ada 6 belajar Pancasila, profil belajar Pancasila. Yang pertama itu dia harus bertakwa. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya dia memiliki keyakinan segala sesuatu yang dilakukannya itu berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya akhlak yang mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan anak itu harus mandiri. Ini sebenarnya menuju kita ini, saya di sini ingin mencapaikan anak itu menuju ke 6 profil ini. Ingin saya tembus, bisakah saya bisa mewujudkan anak yang menjadi pelajar berprofil Pancasila. Pada modul kedua, di sini kami belajar mengenai nilai dan peran. Jadi kita seorang guru itu harus, sebelum kita mengajar, kita itu harus dulu punya nilai. Nilai kita itu apa? Nilai yang ada di dalam diri kita. Kemudian perannya seorang guru itu juga harus ada. Jadi di sini ada orang tua, wali murid. Di sini ada kaitannya dengan orang tua, ada juga komite di sini. Jadi di sini juga harus ada kaitannya. Di sini saya memiliki 4 nilai di sini yang saya sudah miliki. Saya merasa seperti itu. Mandiri. Kenapa saya mandiri di sini? Saya merasa saya mampu mendorong diri sendiri serta orang lain untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala yang terjadi pada saya. Saya juga bisa belajar mandiri melalui internet, melalui hal-hal yang berkaitan atau yang menambah ilmu seperti itu. Kemudian kolaboratif. Saya juga di sini memiliki nilai itu. Kenapa? Saya itu merasa mampu mendorong diri sendiri serta orang lain untuk melakukan aksi. Ya. Selanjutnya di sini reflektif. Saya juga merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi, baik yang terjadi pada diri sendiri serta pihak lain. Proses perwujudan profil Pancasila juga perjalanan menjadi guru penggerak pastinya akan penuh dengan pengalaman-pengalaman yang bervariasi. Selanjutnya inovatif. Jadi inovatif ini saya itu berupaya bagaimana memiliki upaya menciptakan inovasi-inovasi yang bagus, yang baik, buat baik di dalam kelas saya, di lingkungan sekolah saya, maupun di sekolah yang saya tempati pada saat ini seperti itu. Kemudian kita juga itu mempunyai nilai dan perannya sebagai pihak pada murid. Ini tadi program dari Ki Hajar Dewantara dan program dari Mas Nadiem juga begini. Dia mencetuskan bagaimana pendidikan itu sebenarnya harus berpihak pada murid. Jadi berpihak pada murid di sini artinya tidak lagi memaksakan kehendak kita itu kepada murid. Jadi kita tuh belajar, mengajar, tidak harus ini dikerjakan nak, ini harus diselesaikan pada saat ini. Tulis halaman sekian sampai sekian harus ditulis. Itu tidak lagi diberlakukan seperti itu. Anak itu tidak bisa kita bawa lagi seperti itu. Yang hal-hal yang itu harus kita kurangi. Jika perlu kita tinggalkan. Kita mengajarkan itu bagaimana belajaran itu berpihak kepada anak. Anak itu belajar dengan sendirinya, dengan kemauannya, tapi dengan peran dan nilai yang ada dalam guru tadi, akhirnya terciptalah pembelajaran yang berpihak pada murid itu. Bukan berarti anak itu bebas. Guru juga tidak mau, jangan sampai anak berpikiran seperti itu. Guru juga tidak menilai, guruku baik, dia tidak bakalan marah-marah dengan aku lagi. Nilai itu tidak bakal dikasih nilai 0, tidak mungkin, itu guruku sangat baik. Jangan sampai anak itu berpikir seperti itu. Jadi bagaimana sih caranya nilai dan peran kamu itu di dalam kelas itu agar anak itu tumbuhnya itu dari dalam diri anak, bukan dari luar diri anak. Selanjutnya kelima itu tadi ada peran yang sangat penting. Jadi di sini kita mempunyai peran menjadi pemimpin pembelajaran. Di dalam kelas kita harus menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian kita juga menggerakkan komunitas praktisi. Tadi kita sudah membuat bersama wali murid, komite, kepala sekolah dan guru bagaimana cara komunitas praktisi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Di sini saya bukan yang mengajar
mengajari, tapi berbagi pengalaman, sharing terhadap ilmu yang saya dapat, kemudian saya bagikan dengan orang lain. Kemudian mendorong kolaborasi antar guru dan mewujudkan kepemimpinan itu pada murid. Nilai dan peran guru penggerak akan mewujudkan visi di masa depan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu dibutuhkan strategi. Strateginya apa? Yaitu inquiry apresiatif. Apa sih inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif itu adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku suatu organisasi melalui pengajuan pertanyaan yang tersusun dalam tahapan bagja dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. 5 tahapan utama yang dijalankan dalam akronim bagja tersebut adalah: B. adalah buat pertanyaan. A. itu ambil pelajaran dari pertanyaan yang kita dapat tadi. G. gali mimpi. Kemudian G. jabarkan rencana. Dan A. itu atur eksekusi. Di sini visi saya di sini adalah meningkatkan kreativitas dalam belajar anak kelas 6 SD Muhammadiyah 36 Arisan Gading. Di sini saya bagaimana sih caranya meningkatkan kreativitas belajar anak itu supaya anak itu lebih meningkat lagi hasil belajarnya. Jadi saya buat pertanyaan dulu. Pertanyaannya ini saya cari dari siswa itu sendiri. Bagaimana saya tanya melalui pertanyaan langsung kepada siswa. Bunyi pertanyaannya seperti ini. Bagaimana kreativitas belajar anak kelas 6 SD Muhammadiyah 36 Arisan Gading? Apakah yang bisa saya lakukan nih agar dapat meningkatkan kreativitas belajar anak? Kemudian apakah dengan adanya kreativitas dalam belajar dapat meningkatkan hasil belajar anak? Pertanyaan itu saya lakukan dengan suatu tindakan. Tindakan yang saya lakukan itu yaitu diskusi dengan anak, diskusi dengan guru. Selanjutnya ambil pelajaran dari pengalaman orang lain, saya dapatkan, saya jadikan pelajaran di situ. Kemudian digali mimpi, saya kemudian mencari apa bentuk-bentuk kreativitas pembelajaran yang dihadapi oleh anak, oleh guru lain seperti itu. Kemudian dijabarkan rencana. Saya membuat suatu rencana agar visi tadi terwujud. Jadi bagaimana meningkatkan kreativitas? Jadi guru itu harus belajar dari media online, mungkin dari pengalaman tadi. Jadi dia menciptakan kreativitas belajar sehingga anaknya nanti bukan hanya gurunya yang kreativitas, tapi anaknya juga yang kreativitas. Kemudian atur eksekusi. Kita atur eksekusinya, kita buat planning rencananya. Selanjutnya Perubahan paradigma ini ada di sini. Yang pertama kali adanya stimulus respon. Nanti saya jelaskan stimulus respon itu apa. Kemudian teori kontrol. Ini ada kutipan sedikit yang saya ambil dari buku panduan. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu dengan realitas. Ini dari Stephen R. Covey, bagus sekali kata-katanya. Selanjutnya, di sini stimulus respon melawan teori kontrol tentang dunia nih, katanya saya itu. Realitas atau kebutuhan kita itu sama, kata stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Menurut saya kebutuhan kita itu sama, yaitu menciptakan pendidikan yang berkualitas atau menjadikan anak supaya anak lulus dari Muhammadiyah mendapat prestasi yang baik. Tetapi teori kontrol menganggap itu kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau teori kontrol yang melihat itu setiap orang memiliki gambaran itu berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita juga berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itulah selanjutnya. Bagaimana cara stimulus respon itu tentang
sesuatu yang dianggapnya sama, tetapi kalau teori kontrol itu menganggapnya itu berbeda. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Contohnya nih, kalau kita marah-marah di kelas atau marah-marah dengan anak di rumah, biasanya orang lain itu bisa mengontrol saya. Misalnya dipengaruhi anak-anaknya tadi menciptakan apa sih? Bisa dia melakukan kesalahan, orang tuanya langsung memarahi anaknya seperti itu. Jadi yang mengontrol itu saya. Jadi saya dalam posisi stimulus respon ini, dia yang merasa mengontrol itu saya. Saya berhak memarahi anak tadi. Tapi di sini kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri, artinya jangan usah marahi anak dan lain-lain seperti itu. Dia lebih ke realitas, lebih ke positifnya. Lanjut. Nah, sedikit refleksi sedikit. Ada gambar-gambar nih. Ini gambar yang kita kemarin ada kelas 6 melakukan permulaan awal. Tentunya ada nih, ya banyak sekali di rumah. Ini ada ibu-ibunya juga. Di rumah kalau anak melakukan kesalahan, ada orang tuanya itu memarahi anak dengan cara memukul, mencambuk, tidak diberi makan dia Bu ya. Nah ibu Bu Yanti ada pengalaman, misalnya anak mengalami kesalahan, dia apa? Dihukum. Dikurung kamar mandi. Nah anaknya dikurung di kamar mandi, dia melakukan kesalahan. Mungkin ada juga seminggu udah dikasih jajan. Ya, ada lagi. Iya, apa ya? Kesalahan yang pernah kau lakukan kepada anak. Kau bentuknya apa? Tidak dikasih uang jajan. Putri, contohnya Ibu Putri, anaknya nakal, apa dimarahi, apa kayak gimana misalnya anak melakukan kesalahan? Apa? Dicubit. Ibu Anis dimarah-marahi, teriak-teriak ya, itu hal-hal yang tabu sekali. Iya, kemudian ada juga di sini. Iya, itu berbentuk kekerasan Bu. Itulah yang kita pelajari. Kita selalu mencakap anak tuh, biar anak itu tujuannya supaya apa? Supaya anak itu berubah atau tidak melakukan kesalahan itu kedua kalinya. Contohnya nih mencuri. Anaknya disiksa, aku sering sekali mengalami, pernah sekali orang tuaku gara-gara aku pengen makan ubi, jadi aku panggang sendiri ubi tadi di kayu karena ada api. Zaman dulu masih zaman SD. Ada kakakku menghukumku, katanya kau tidak pernah makan, disiramnya pakai air dari atas sampai ke bawah, jadi basah tuh ke api tadi mati. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan ketika itu masih SD juga. Orang tua saya hebat sekali mencubit saya sampai mungkin merasa menyerah, terserah. Mungkin aku mati saat ini juga. Itu kekerasan, bentuknya kekerasan. Ya, jadi di sini ada gurunya juga nih, push up. Maaf, saya selama ini juga pernah saya mengalami di sekolah. Kalau siswa tidak mengerjakan tugas yang saya lakukan, ibu mungkin anak ibu mungkin pernah saya yang saya ini hukum. Mungkin keliling lapangan 10 kali Pak keliling lapangan karena apa? Dia tidak buat tugas. Itu bentuk hukuman. Ada lagi mungkin di kelas, Bu Putri, kalau seandainya anakmu tidak buat tugas, seperti apa? Keliling lapangan. Mungkin lihat siapa lagi? Berdiri di depan kelas. Kalau dia tidak buat tugas, kebanyakan kita berdiri di depan kelas. Ada lagi aku pernah juga sampai kontrol emosiku tuh meluap-luap. Saya saya tidak pernah memukul anak, saya takut memukul anak. Saya buku yang kontrol emosi saya, buku saya tepuk di meja sampai anak itu terdiam. Jadi anak yang lain tidak bersalah itu merasa ketakutan, apa yang pernah saya lakukan tadi, seperti itu. Di rumah pun seperti itu, dia banyak ininya. Jadi di sini kita lagi berefleksi bagaimana cara membuat murid itu disiplin. Bukan murid saja Bu, di rumah juga. Bagaimana cara membuat anak itu supaya disiplin. Nantinya kemudian ada lagi muncul pertanyaan, siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru? Apakah orang tua? Tentunya keduanya, ada orang tua dan guru. Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Mungkin dia, mungkin juga tidak. Atau kepala sekolah, mungkin dia disiplin berupa aturan ya Bu ya sekolah, aturan disiplin. Pukul 7.30 hadir di sekolah, wajib hadir.
kalau misalnya hari Senin sebelum Covid kita dulu pukul 7 sudah berbaris di lapangan untuk melaksanakan upacara bendera. Yang tidak hadir gimana? Di tempat, di pengasingan tempat. Yang tidak seragam gimana? Ada tempatnya lagi. Sering itu sudah berpengalaman dari beberapa tahun yang lalu. Ya, kita introspeksi diri terhadap itu. Kemudian atau orang tua murid yang cara mendisiplinkan dirinya. Contohnya tadi, berpakaian tidak seragam. Pas sampai di rumah, orang tuanya asik bekerja, pas sampai ke rumah sekolah, pas hari Senin dia tidak seragam. Ada yang tidak pakai dasi, ada yang tidak pakai topi. Ditanya di mana nak? Bu, tidak tahu. Bu, tidak keluar kayak gitu. Banyak sekali, bukan sekali, 2 kali itu lah sudah berpengalaman. Kemudian apa murid itu sendiri? Murid itu sendiri yang mendisiplinkannya. Ya, mengapa? Di sini saya mencontohkan, ini saya nih Bu. Foto kartu. Ya. Saya itu bingung, bagaimana sih cara murid itu disiplin seperti itu? Jadi bingung, bagaimana caranya? Di sini saya mencontohkan sedikit. Kita sudah belajar sih sebenarnya kemarin. Ini hal yang kita lakukan sudah kita terapkan di SD Muhammadiyah 36 Marisan Gading, di mana pada awalnya kita itu berdoa bersama, kemudian menyebutkan janji belajar Muhammadiyah bersama. Kemarin setelah gara-gara Covid 1 tahun mungkin kita semua kehilangan momen-momen ini. Ini sebenarnya sudah sangat baik sekali. Ini bentuk disiplin. Bentuk disiplin yang selama ini ternyata kita itu baru disadari bahwa kita itu sudah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sudah diterapkan. Tetapi gara-gara masalah dunia akhirnya seperti ini. Kemudian selanjutnya anak-anak berdoa bersama. Ini tadi berdoa bersama, kemudian salam ya. Salam, jadi guru itu menyambut anak dengan cara menyambut di depan kelas, salam anak itu salam. Jadi itulah salah satu cara untuk menerapkan disiplin. Ini juga anak berdoa. Next. Disiplin positif, ini sih yang kita benar-benar harus kita belajar. Disiplin positif itu menumbuhkan semangat para guru untuk memajukan pendidikan dengan cara menerapkan budaya sekolah dalam disiplin positif. Budaya yang positif ini akan membentuk karakter guru dan murid yang akan mengubah seluruh komponen sekolah. Disiplin positif ini adalah kesadaran pada diri untuk menerapkan disiplin yang kuat yang didasari oleh pemahaman tentang bagaimana melaksanakan disiplin itu sendiri. Dalam kegiatan belajar mengajar, penanaman disiplin positif ini dipengaruhi oleh kontrol sosial. Disiplin positif ini muncul dari dalam diri ataupun dari luar diri seseorang. Budaya positif itu ada, saya buat sini lingkarannya ada 4 budaya positif. Budaya positif di sekolah ini ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Peraturan kelas selama ini yang kita buat, dilarang mencoret dinding misalnya. Di kelas kita sudah ada nih. Nah, ini sekarang mau kita belajar mengenai keyakinan kelas dan lingkungan positif. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini saya kutip dari Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari orang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Mungkin di rumah lagi ada masalah, jadi di sekolah kita marah-marah. Seperti itu. Mungkin anaknya di rumahnya tadi kena dimarah-marahin, kemudian datang ke sekolah dia jadi marah-marah juga di rumah.
seperti itu, di sekolah. Jadi mungkin di sekolah karena dia anak-anak kita tadi sudah capek dimarahi di rumah, kemudian di sekolah dia melampiaskan kemarahan itu kepada temannya, mungkin juga bahasa seperti itu. Jadi terkadang kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut anak? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah? Jujur Bu, saya sering sekali melakukan sesuatu itu sebelum dari sini, segala melakukan sesuatu itu untuk mendapat suatu imbalan. Contohnya bukan imbalan berbentuk uang, imbalan itu berupa pujian, berupa penghargaan. Sering sekali saya melakukan seperti itu. Itu saya sadari betul akan hal itu. Atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Jadi ada juga siswa, kalau ibu beli misalnya, kalau ibu bawa buku ini ke kantor, anak itu membawakan buku itu. Dia dengan maksud ada 2 poin mungkin. Anak itu takut, mungkin gurunya tidak seandainya kita tidak melakukan. Yang kedua mungkin, aku senang menolak ibu guru, ingin mendapatkan pujian juga. Nah itu melakukan hal itu. Mungkin ada 2 versi juga. Kemudian 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan ini artinya dianya melaksanakan sesuatu itu agar tugasnya tadi selesai seperti itu, atau dia melakukan tugas itu agar tidak mendapat hukuman dan lain-lain. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, misalnya seseorang mengerjakan itu agar dia dapat penghargaan. Ini sudah di tadi. Kemudian untuk menjadi orang yang inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, artinya dia merasa aku ini mampu, jadi aku harus bisa maju, aku harus memperbaiki kesalahan, misalnya aku harus mengerjakan ini, misalnya seperti itu. Jadi poin yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan itu adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa mereka itu mampu atau mereka itu bisa. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Mengapa keyakinan kelas? Tadi ada di lingkaran tadi, yang pertama peraturan kelas, yang kedua keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini saya contohkan. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jadi kalau kita pakai helm itu gunanya untuk apa? Agar ada 2 mungkin. Pertama, yang kedua mungkin karena memang dia sudah mematuhi peraturan untuk keselamatan dirinya, agar seandainya terjadi kecelakaan atau terjadi apa, dianya selamat seperti itu untuk menghindari kecelakaan. Contohnya lagi, pertanyaan berikutnya nih. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Apakah karena pemerintah wajib? Ada sih, saya pernah mendengar seperti bukan itu juga terjadi pengalaman pada saya. Kita menggunakan masker pada saat-saat yang dibutuhkan, misal pada saat pertemuan atau pada saat-saat pada lingkungan keramaian yang memang di sana diwajibkan menggunakan masker. Ya, seperti itu. Jadi di situ tumbuh, karena kenapa saya melakukannya, karena ada ketakutan karena jikalau saya tidak menggunakan masker, saya mungkin nanti akan ditegur oleh orang lain, mungkin ditegur oleh Pak Polisi dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau adanya keyakinan, kita itu mungkin jawabannya itu adalah untuk kesehatan dan atau untuk keselamatan kita, menghindar dari segala virus atau penyakit.
menjadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan. Inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Itulah bentuk keyakinan itu, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Ini contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama siswa saya di kelas 6, ya. Contohnya nanti ada foto-fotonya, tapi di sini saya kasih laporannya, saya harus buat ininya ya. Kesepakatan kelas. Ini kami buat dulu kesepakatan kelas. Apa sih seandainya siswa ada yang melanggar atau tidak melaksanakan yang ini, artinya dia menerima suatu konsekuensinya. Ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Kesepakatan yang saya buat itu kemarin saya bersama siswa. Bentuk kesepakatan kelas 6 yang telah kami sepakati di kelas ini. Kami kemarin itu buat ore-ore ya, kemarin kami buat ore-ore. Saya membebaskan anak untuk membuat suatu kesepakatan bebas, entah itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Anak itu mau menuliskan suatu kertas itu ada buktinya juga, nanti saya foto, tapi belum saya tampilkan di sini. Jadi anak itu menciptakan sendiri bentuk keyakinan yang memang harus dilakukannya seperti itu. Yang pertama ini adalah menjaga kebersihan. Jadi di kelas kami menjaga kebersihan. Jadi seandainya ada anak yang tidak menjaga, dia harus menerima konsekuensinya dari kelas kami. Kemudian menjaga kerapihan kelas dan saling membantu, menghargai dan menyayangi. Kemudian karena kami dari SD Muhammadiyah, jadi kami juga harus menjaga nama baik belajar Muhammadiyah. Ada 9 jadi belajar Muhammadiyah. Kemudian di sini kami disiplin, datang tepat waktu, rajin sekolah, tepat waktu mengumpulkan tugas. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Ini adalah bentuk keyakinan kelas, bentuk kesepakatan yang harus kami yakini di dalam kelas. Jadi saya harapkan di kelas lain dari kelas 1 sampai kelas 5 bisa membuat kesepakatan ini bersama. Seperti itu ya Ibu wali kelas semua. Next. Kelas 1 itu membuang sampah harus pada tempatnya, seperti itu bentuknya keyakinan kelas. Jadi dia mungkin tidak bisa langsung membaca, tapi kita dengan cara kita menyebutkan di depan kelas, anak-anak buang sampah. Selanjutnya untuk di kelas kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Jadi itu bentuk, jadi itulah bentuk keyakinan. Jadi itu harus kesepakatan. Kita sepakat, itu diajak ngobrol anaknya. Jadi anaknya itu tidak harus menulis langsung seperti yang saya lakukan pada kelas 6, tapi diajak ngobrol saja. Dibentukkan itu berupa bentuk keyakinan atau menjadi keyakinan kelas tadi menjadi kesepakatan kelas. Ya. Di sini ada contoh, mana nih Bu Yati? Ibu Yati, guru wali kelas 2 di SD Pelita Hati, bukan SD Muhammadiyah ini, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Misalnya nih, anak perempuan bawa makanan, Doni langsung mengambil meminta bekal secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu apa? Ibu Yanti ya, Ibu Yanti. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Dalam konteks penegakan disiplin yang positif, Ibu Yanti di sini sebaiknya mencari tahu dulu alasan Doni. Jangan langsung memarahi. Doni, kamu tadi mau ambil makanan ini. Anak yang diambilnya tadi nangis, makanannya diambil oleh si Doni. Ya, Doni kau ini langsung sudah sekarang besok kau beli makan, kau ganti makanan. Itu bentuk suatu hukuman secara langsung. Tapi itu salah.
Jadi apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara mencari tahu alasan doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang doni berusaha penuhi. Apa bentuk kebutuhan karena dia merasa penguasa, apa dia merasa so hebat seperti itu, atau merasa dia butuh senang kepada cewek itu, jadi dia menimbulkan perhatian, bentuk sebuah kasih sayang. Ya, bisa seperti itu. Maaf, Bu, Ibu nak wawancara langsung dengan siswa? Iya. Daripada lagi nunggu dia nak. Dengan siswa? Tidak, dengan siswa. Siswa lain bukan itu. Jadi berjalan daripada kita. Nah, dari Bu Yati tadi ya, ada kesalahan dia tadi, anaknya mengambil apa tadi, bekal anak lain seperti itu. Jadi kebutuhan apa yang dibutuhkannya seperti itu. Kita tuh harus tahu apa sih. Jadi hal-hal yang kita tanya itu karena apa. Kita tanya dulu alasan anak itu mengambilnya itu karena apa. Ada 5 kebutuhan dasar: belonging, power, freedom, fun. Ya, belonging ini kesenangan. Power itu penguasaan. Adanya cinta dan kasih sayang itu belonging sama. Jadi adanya kebebasan. Kesenangan, fun itu kesenangan. Survival itu adalah kebutuhan untuk hidup anak. Jadi adanya kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Mungkin si Doni tadi mengambil bekal tadi bisa jadi dia cinta dan kasih sayang karena dia senang sama anak itu, butuh perhatian anak itu, ada kedekatan. Itu menimbulkan, itu merupakan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ada juga dia karena kesenangan. Karena kesenangan di sini dianya bahagia ambil makan, sudah senang dia baginya begitu. Atau juga penguasaan, dia merasa dia lebih segalanya. Anak tadi takut, jadi berhak dia mengambilnya. Dia juga bisa penguasaan. Tapi di sini kita tanya dulu alasan anaknya apa, jadi kita bisa memutuskan kebutuhan apa yang menjadi dasar anak tersebut. Posisi kontrol di sini. Posisi kontrol di sini. Posisi kita itu, guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Berikut 5 posisi kontrol yang diterapkan. 1, sebagai penghukum. Tadi yang pertama tadi ada gambar langsung menghukum anaknya kalau tidak mengerjakan tugas, langsung keliling lapangan karena dia tidak mengerjakan PR, atau dia berbaris dipisahkan barisan dari teman yang lain karena tidak memakai seragam lengkap di waktu upacara. Itu bentuk menghukum. Ada juga guru itu memposisikan anak itu sebagai ditanya anak itu, "Nah, kamu tadi kenapa terlambat seperti itu? Jangan lagi dilakukan hal seperti itu." Itu mungkin dia menganggap anak itu sebagai teman. Ini sebenarnya saya terapkan juga, bagaimana saya bisa menjadi teman untuk anak-anak saya. Kemudian membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu seperti ini. Misalnya, "Doni, kamu kan tahu kalau mengambil bekal anak itu kan perbuatan yang tidak baik, berdosa." Nah, jadi anak itu merasa, "Oh, aku ini salah seperti itu. Jadi aku tidak mau hanya merasa dia, oh ternyata aku ini melakukan kesalahan seperti itu." Kemudian di sini ada juga posisi pemantau. Guru hanya memantau anak-anaknya saat dia terdatang terlambat. Kemudian dia melaporkan kepada pihak sekolah bahwa dia terlambat seperti itu. Atau posisi pemantau di sini, ketika di kelas anak tidak mengerjakan tugas, dia langsung melaporkan kepada kepala sekolah. Anak tadi tidak mengerjakan tugas. Beberapa minggu ini tidak mengerjakan, dia langsung melapor. Atau orang tua langsung ke sekolah karena mungkin ada guru yang melakukan kesalahan atau menilai anak yang salah seperti itu. Atau dalam pengoreksian soal-soal yang dikerjakan, kemudian guru tadi melakukan kesalahan. Jadi dia langsung melapor ke pihak sekolah, yang di sini tepatnya ke kepala sekolah.
Di sini posisi kontrol, manajer. Posisi manajer ini, ya di sini saya sematkan pengertian karena posisi mentor di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Artinya ini sebenarnya rangkuman daripada teman, membuat rasa bersalah, posisi pemantau, jadilah sebuah posisi manajer. Di sini penerapan posisi manajer. Kemarin saya sudah menerapkan posisi manajer. Nanti ada videonya di sini saya tampilkan. Yang harus kita hindari itu adalah fungsi dari penghukum. Contoh posisi kontrol dalam sebuah kasus. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut nih. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Si Dino tadi itu emosi, kemudian mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto langsung dengan kasar sampai 3 kancing kemeja Anto itu terlepas. Pada saat itu guru PK langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu tentang sikap saling menghormati. Ibu Suti melanjutkan bertanya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, apa kebutuhan Anto dalam peristiwa ini? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Kata si Anto karena kancingnya sudah ditarik oleh Dino. Jadi ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, Ibu Susi kembali bertanya ke Dino, apakah dia bersedia menjahitkan kembali ketiga kancing Anto tersebut? Kesal Dino menanggapi, menjahit? Mana saya tahu gimana menjahit, Pak. Ibu mencoba untuk dihargai, dia yang merasa berkuasa. Para katrinan langsung ditariknya nih baju si Anto karena dia geram tadi. Ada suatu percekcokan yang membuat dia marah seperti itu. Dino mencoba untuk dihargai, dihormati oleh Anto sehingga mereka itu terlibat pertengkaran dan adu mulut di lapangan basket. Jadi ini adalah kebutuhan penguasaan menurut saya. Ya, hal ini mungkin saja dikarenakan Anto tidak mau menurut perintah Dino dalam pertandingan basket tadi. Mungkin ada alasan-alasan lainnya. Ya, kemudian anak yang memiliki kebutuhan ini pada umumnya cenderung mengamati sebelum mencoba hal-hal baru. Dia mengamatinya serta sistematis dan bertindak demi hasil terbaik. Ini dapat terlihat dari cara Dino yang berani mengambil tindakan atas solusi yang diberikan oleh Ibu Suti. Ya, karena Dino merasa bersalah, jadi Dino mau menerima, Dino mau belajar menjahit. Kemudian Dino Dino tadi akhirnya belajar menjahit dan akhirnya bisa memperbaikinya kancing baju tadi. Jadi ada kesinambungan Dino dan Anto. Jadi Anto tadi Anto tadi yang menarik baju merasa berkuasa, emosi mungkin di situ dia posisinya. Di sini kita belajar mengenai apa itu sih restitusi. Setelah kita mengetahui kontrol, setelah kita mengetahui kebutuhan, barulah kita restitusi. Ini tadi banyak restitusi. Kalau kita belajar dari internet, saya dulu tidak menemukan, kami dari guru-guru penggerak tidak menemukan restitusi. Itu banyak sih penjelasan lainnya. Ada yang pajak, ada yang lainnya, Pak ya pajak, Pak ya restitusi. Nah, di sini restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid itu berpikir tentang orang lain, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin yang positif, dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian menekankannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan
namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, seperti itu. Ya, restitusi itu membantu murid menjadi memiliki tujuan sama. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, ini bukan menebus kesalahan. Gara-gara Dino menarik kancing, dia bukan menebus kesalahan, tapi kalau bisa dia untuk belajar dari kesalahan. Apa yang dilakukannya itu kesalahan. Yang kedua itu memperbaiki hubungan. Tujuan daripada restitusi ini adalah memperbaiki hubungan. Dari awalnya mungkin kalau Dino tadi tidak memperbaiki baju Anton, mungkin dia terus ribut. Tapi karena adanya restitusi, adanya pertanyaan, adanya timbal balik dari gurunya tadi, sehingga dia memperbaiki hubungan. Hubungannya tadi, contohnya tadi dia lagi sewaktu dia pulang ke rumah, dia bercengkrama di jalanan seperti itu. Tawaran bukan paksaan. Di sini dia memiliki tawaran. Tadi ibu kepala sekolah memberikan tawaran kepada anaknya, apakah dia mau memperbaiki baju Anto? Dan Anto dan Dina menjawab iya, dia mau memperbaiki. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi dia menuntut untuk melihat ke dalam diri apa yang dilakukannya itu salah. Mencari kebutuhan yang dasar, yang mendasari tindakannya. Kemudian restitusi diri ini adalah cara yang paling baik. Kemudian berfokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter anak itu taruhan di sini. Apakah dia jahat, apakah dia pemarah, apakah dia emosian, atau dia lemah lembut dan seperti itu. Restitusi ini juga fokus pada solusi, adanya solusi. Selanjutnya restitusi ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menanyakan keyakinan. Salah. Yang pertama itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, dan terakhir adalah menstabilkan identitas. Lanjut, nanti kita ketemu contoh. Ini ada 3 tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Contohnya nih, Dewi anak yang pintar di kelas ini, kasus yang terjadi di kelas 6 sekarang. Di suatu hari, Dewi tidak belajar dengan serius. Dewi sesekali menggulingkan kepalanya di atas meja. Saat Ibu Sri meminta Dewi untuk menjawab pertanyaan, Dewi hanya diam. Pada saat jam istirahat, Ibu Sri memanggil Dewi, menanyakan kenapa dia bisa seperti itu. Next, ada video bisa play kan? Kita play dulu, kita nonton dulu Bu. Biar nggak ini contoh menstabilkan identitas. Dewi, tahukah kamu kenapa kamu Ibu panggil ke sini? Tahu Bu, kata Dewi. Kenapa? Saya tidak belajar di kelas dan malah tertidur, kata si Dewi. Lanjut. Apa yang kamu lakukan sudah benar? Salah Bu, dia menyadari sendiri kalau dia salah. Guru ngomong, tahukah kamu saat kamu jika kamu tidak belajar dengan serius, salah satunya mengantuk menyebabkan banyak kerugian. Kamu bisa ketinggalan pelajaran dan lain-lain pada saat jam berlangsung, pembelajaran berlangsung. Di sini Ibu jelaskan seperti itu. Banyak sekali saat jadi dia di sini posisinya itu adalah menstabilkan identitas, mencontohkan apa yang dilakukan saat ketika dia tertidur, hal apa yang terlewatkan bagi dirinya, kemudian kira-kira yang menyebabkan hal itu apa sih untuk dia, yang bakal terjadi untuk dia itu apa. Di sini guru kemudian melakukan tindakan. Tindakan di sini adalah guru menanya alasan kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Dia menjawab muridnya nih, tadi malam saya tidur karena nonton YouTube, katanya. Kenapa seperti itu? Guru bertanya. Kemudian orang tua saya apa namanya? Di stop. Pos. Itu nah yuk, yang garis 2. Pos ini saya. Hilang dari pos saya. Pos saya. Ulang ke sana ulang. Nah,
dari validasi tindakan ini, dianya menanyakan, gurunya tadi menanya alasan kenapa dia bisa melakukan hal seperti itu. Menonton YouTube sampai jam 2 pagi. Ya, Bapak Ibu, orang tua wali murid, dia menonton YouTube, alasan saya, apakah ketika dia menonton YouTube itu orang tuanya tidak melarang seperti itu? Penasaran kan? Apa orang tuanya tidak melarang? Jadi si siswa ini ngomong, katanya orang tua saya itu tidak tahu, saya diam-diam. Artinya dia di kamar, mungkin tidurnya sendirian, mungkin juga menggunakan headset. Jadi sebagai orang tua di sini harus benar-benar mengontrol anaknya. Apakah anaknya sudah tidur? Contohnya seperti apa, Bu? Misalkan HP-nya diambil saat dia mau tidur, seperti itu. Jangan lagi sampai HP-nya itu dibawanya lagi ketika dia tidur. Jadi memang posisi saat ini kita balik sebelum saya melakukan tindakan ini, kita melihat latar belakang kenapa bisa terjadi seperti ini. Mungkin yang melatar belakangi hal ini adalah di saat pandemi pembelajaran model sekarang itu, siswa itu lebih banyak main HP, Android. Siswa itu banyak lebih belajar ke Android. Siswa segala tugas yang diberikan itu melalui secara daring. Jadi mau tidak mau, orang tua menganggap anaknya memegang HP, menggunakan HP itu pemikiran orang tuanya itu adalah belajar. Tapi pada kenyataannya di sini saya melihat, karena adanya permasalahan di sini yang sudah saya terapkan, dia di sini menggunakan HP terlalu lampau, terlalu berlebihan, seperti itu, berlebihan. Jadi di sini fungsinya bukan hanya orang tua, bukan hanya guru, tapi orang tua posisinya di sini harus bekerja sama. Jadi orang tua saya tidak tahu, Bu, saya diam-diam, kata si Dewi. Next. Jadi kemudian ibu menanyakan keyakinan. Ingatkah kamu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kita kan punya keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas itu adalah belajar dengan penuh semangat, mengerjakan tugas yang diberikan guru, poin-poinnya yang tadi yang kami berikan di kelas. Ini saya coba alami. Jadi saya bertanya di sini, ingatkah kamu keyakinan kelas yang kita sepakati? Kemudian muridnya menanyakan, katanya ingat, poin belajar dengan penuh semangat katanya, dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh semua guru, katanya seperti itu. Kemudian guru menanyakan lagi, artinya si Dewi itu tahu bahwa itu adalah termasuk daripada kesepakatan kelas yang sudah disepakati, keyakinan kelas yang sudah disepakati, seperti itu. Nah, kemudian di sini guru kemudian menanyakan keyakinan lagi kepada anaknya bahwa keyakinan kelas itu bukan hanya kita buat, tetapi kita laksanakan. Bentuknya disiplin positif tadi, yaitu disiplin, datang tepat waktu, hadir, yang tugas piket datang yang lebih awal, seperti itu. Kemudian mengerjakan tugas juga bukan hanya pada guru kelasnya saja yang melaksanakannya. Maksud saya di sini siswanya itu mengerjakan tugas bukan hanya fokus pada gurunya saja. Seandainya guru tadi tidak hadir, ketika diganti oleh guru lain, dengan adanya keyakinan kelas ini, siswa itu dapat melaksanakan perintah sesuai dengan bentuk keyakinan kelas, baik pada gurunya sendiri, wali kelasnya, maupun pada guru-guru yang lain, seperti itu. Jadi guru di sini menanyakan keyakinan. Apakah kamu yakin itu? Jika kamu meyakininya, maukah kamu memperbaiki kesalahan? Dia menanyakan kesalahan itu, maukah kamu memperbaiki kesalahan? Siswa yang menjawab tentunya pasti dia mau, seperti itu. Iya, saya mau memperbaikinya. Kemudian guru menanyakan lagi, bentuknya apa? Bentuk cara dia memperbaikinya itu. Kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Katanya seperti itu. Saya akan mengurangi aktivitas dalam menggunakan HP. Saya akan tidur tepat waktu serta belajar lebih giat lagi. Kata si Dewi ini. Ini adalah bentuk keyakinan dia yang disebutnya sendiri, itu bentuk perbaikan yang harus dilakukan dia sendiri. Dia yang membuatnya, mungkin dia yang melakukannya. Kemudian
Kemudian guru di sini menghargai bentuk keyakinan itu. Jadi guru menghargai bentuk keyakinan itu. Jadi seandainya dia melaksanakan itu, guru menghargai, kemudian memberi motivasi supaya keyakinan bentuk yang dilakukannya itu supaya dia bisa mengerjakannya. Ya, seperti itu. Kemudian guru menanyakan perasaan siswa setelah adanya restitusi ini. Dia menanyakan, Dewi, setelah ibu tanya-tanya tadi, kira-kira kamu apa perasaan kamu? Dewi menjawab, dia merasa senang, lega, dan tidak ada beban di dalam dirinya seperti itu. Dia juga ingin memperbaiki kesalahan dan tidak mengulanginya lagi seperti itu. Jadi guru meyakinkan muridnya agar dia mau melaksanakan bentuk-bentuk keyakinan tadi. Ya, seperti itu. Sayangnya tidak bisa lihat dengan video. Ada lagi kasus kedua. Boleh dibuka tuh kasus kedua di dalam video satunya tadi. Ini si Rudi. Rudi ini beberapa kali tidak hadir ke sekolah akibat ya. Anggaplah ini dia ya. Dia tidak hadir ke sekolah, Bu. Dia tidak hadir ke sekolah, sering sekali tidak hadir. Tapi tadi ada lagi kasus satu siswa belum sempat saya video, Rido namanya, Bu Rido di kelas 6. Dia juga jarang sekolah. Kenapa? Karena mengasuh adiknya. Kemana orang tua? Emaknya kemana? Ada emaknya, Bu. Jadi istilahnya tidak orang tuanya juga tidak ada. Orang tuanya ada seperti itu. Jadi di sini saya butuh sekali yang namanya kolaborasi dengan orang tua wali murid. Nah, di sini dia menanyakan katanya, guru menstabilkan identitas. Ya, belajar hanya 2 kali seminggu katanya. Sekarang kita kan belajar hanya 2 kali seminggu. Tatap muka terbatas. Dalam 1 hari juga belajarnya hanya 2 jam, bukan seperti sejak kala seperti itu. Banyak sekali kerugian itu bentuknya menstabilkan identitas. Belajar di rumah. Sayang sekali belajarnya jika belajarnya hanya di Jadi apa alasan kamu tidak datang ke sekolah pada tetap muka terbatas 2 kali seminggu sebenarnya, dan maka itu kamu jangan selalu belajar matematika yang mereka. Kenapa? agak terdiam sih Rudi. Bingung dia jawab apa. Kira-kira disuruh keluar atau disuruh orang tua atau pengalaman kamu sendiri? Katanya kemauannya sendiri. Kira-kira uangnya tadi dan siapa tadi untuk apa? Kamu buat donasi untuk apa? Untuk jajan. Memang tidak dikasih orang tua jajan. Tapi kenapa? Orang banyak. Kita kamu keyakinan kelas yang kita buat
dalam akademi untuk mengatasi melakukan secara ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, itu tadi adalah 2 kasus yang sudah saya terapkan, ternyata berhasil. Jadi sangat penting sekali yang namanya adanya restitusi. Jadi restitusi itu banyak sekali, itu bukan bentuk suatu hukuman ya yang mungkin akan terjadi lagi kepada anak. Itu kemungkinan besar itu tidak bakalan terjadi karena itu bentuknya keyakinan kepada anak. Jadi anak sendiri yang membuat keyakinan itu dan kemudian anak sendiri mencari cara agar dapat memperbaikinya. Kemudian apa cara perbaikannya itu dia sendiri yang menentukan seperti itu. Nah, jadi ada tiga tindakan dari di sini. 3 tindakannya itu adalah yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan anak bahwa apa yang dilakukannya itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati, dan jika dia melanggar keyakinan itu ada konsekuensi yang akan anak itu dapatkan. Konsekuensinya tadi di awal guru menstabilkan identitas, guru tadi menjelaskan bahwa kalau seandainya dia melakukan itu, sebenarnya banyak. Kemarin ada lagi kasus kemarin di kelas itu sudah saya terapkan, mungkin ibu kepala sekolah juga melihat dan guru-guru, siswa banyak sekali siswa yang tidak memotong rambutnya. Itu tidak sempat karena saya hanya menampilkan 2 kasus di sini. Yang yang 2 siswa saya di situ rambutnya panjang, berwarna. Saya mencontohkan, nah kamu berambut panjang, berwarna pula. Jika kamu sekarang duduk di antara teman-teman yang duduk di depan itu yang tidak bersekolah, apakah kamu sama? Adakah perbedaan kamu dengan dia? Dia menjawab, tidak Bu, sama. Pasti dia menjawab sama, tidak ada perbedaan. Di sana kita memvalidasi tindakan, menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan, kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dan di akhir saya berharap dengan materi-materi hari ini dari KHD, penerapan berpihak kepada murid, kemudian ada lagi tadi mengenai peranan guru penggerak, ada lagi tadi mengenai fungsi dari inquiry apresiatif seperti itu. Bagaimana cara mengetahui? Kemudian tadi saya lupa ada visi 1, visi. Boleh dibuka. Visi. Kita itu punya visi. Nanti minta sedianya kita agak sedikit ini mengenai visi. Visi itu bukan hanya visi saya sebagai guru, tapi juga visi orang tua yang bekerja sama dengan wali murid, kemudian komite dan pihak sekolah untuk membuat visi itu. Nanti kita selanjutnya kita terapkan.